Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil al-anbiya wa al-mursalin Nabiya wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena berkat dan rahmatnya lah kultum kali ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan sholawat serta salam semoga tetap istiqomah kita lisankan untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kultum kali ini saya akan menjelaskan mengenai iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat bangunan rumah. Iman sebagai fundamennya, Islam sebagai tembok dan bangunan lainnya, sedangkan ihsan adalah atap dan ornamen lainnya. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Iman memiliki cakupan yang lebih umum daripada cakupan Islam. Karena ia mencakup Islam, maka hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika seorang hamba telah mampu mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman, dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jelaslah setiap mukmin adalah muslim dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu Allah menyebut iman dan amal soleh secara beriringan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'mina haqq lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibicarakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Untuk mempelajari ketiga pokok ajaran agama tersebut, para ulama mengelompokkan lewat 3 cabang ilmu pengetahuan. Pertama, iman dipelajari melalui ilmu tauhid atau teologi yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan atau akidah. Kedua, Islam berupa praktek amal lahiriah disusun dalam ilmu fikih, yaitu ilmu mengenai perbuatan amal jahiliyah manusia sebagai hamba Allah. Sedangkan untuk mempelajari ihsan sebagai tata cara beribadah adalah bagian dari ilmu tasawuf melalui thariqah. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul Allah, kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniah sebagai wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan.
Manusia adalah makhluk dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Keimanan akan membawa manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terhadap keenam rukun tersebut sudah tertanam dalam hati, maka tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang berkualitas. Maka fondamen itu harus kokoh dan sangat penting ditanamkan kepada anak-anak kita sendiri, mungkin misalnya dengan mempelajari kitab Aqidatul Awam. Sedangkan Islam dijelaskan dengan penjabaran 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, dan juga haji bagi yang mampu. Yang pertama, syahadat merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat artinya pengakuan. Yang pertama, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedua, sholat merupakan bentuk hubungan vertikal secara langsung antara hamba dengan Sang Khalik, menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah karena takwa hamba kepada Tuhannya, mengakukan kebesaran dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara yang syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketiga adalah zakat, yaitu wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Dalam Al-Quran disebutkan yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Keempat, yaitu puasa, merupakan ujian melawan hawa nafsu. Puasa itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Puasa wajib ialah puasa pada bulan Ramadan yang menjadi salah satu rukun Islam yang 5. Dalam Al-Quran disebutkan yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Al-Baqarah ayat 183-184. Kelima adalah haji, merupakan ajang mempererat ukhuwah Islamiyah dengan sesama saudara muslim dari seluruh dunia. Jadi haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apabila ia telah memenuhi syarat-syaratnya, dan kewajiban naik haji itu sebagai setiap muslim hanya sekali seumur hidup. Mungkin sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.